Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Imunoserologi Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2 Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini kami insya Allah akan mempresentasikan tentang pemeriksaan infeksi dengue. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Nur Hikmah, NPM 5118004, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit dengue. Penyakit dengue atau demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Virus ini termasuk ke dalam genus Flavivirus, family Flaviviridae. Virus dengue dikenal memiliki 4 serotip, yaitu DE-NV1, 2, 3, dan 4. Virus dengue ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini menggigit pada siang hari. Infeksi oleh salah satu serotip akan mencetuskan kekebalan jangka panjang khusus untuk serotip tersebut. Masa inkubasi penyakit dengue sekitar 3-7 hari. Setelah itu muncul gejala yang terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase demam. Fase ini berlangsung selama 3-7 hari. Fase kedua adalah fase kritis, biasanya terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-7 perjalanan penyakit. Tetapi tidak semua pasien dengue mengalami fase kritis. Dan fase ketiga adalah fase penyembuhan. Pada fase ini, pembuluh darah yang bocor membaik seperti sebelum sakit dan gejala demam, dan gejala penyerta lainnya menghilang. Jenis-jenis pemeriksaan pada infeksi dengue. Pertama, identifikasi dan isolasi virus. Kedua, RT-PCR yang menggunakan alat real-time PCR. Ketiga, deteksi antigen. Keempat, uji serologik. Biasanya melibatkan reaksi antara antibodi dengan antigen. Kelima, pemeriksaan hematologi. Pada penderita DBD biasanya mengalami penurunan pada jumlah trombositnya. Identifikasi dan isolasi virus. Pada tahap awal infeksi, identifikasi dan isolasi virus dengue secara tradisional adalah satu-satunya cara untuk mendiagnosis infeksi dengue saat ini. Dalam teknik ini, serum dari pasien dipaparkan pada sel nyamuk. Setelah aplikasi virus pada sel yang terinfeksi, serotipe tersebut diidentifikasi dengan menggunakan antibodi monoklonal spesifik untuk setiap serotip dengue. Teknik ini hanya sensitif ketika ada partikel menular yang relatif tinggi di dalam serum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RT-PCR. RT-PCR dapat dilakukan dengan cara one step atau juga dengan nested RT-PCR atau nucleic acid sequence based amplification atau yang disingkat dengan NASBA. Di luar negeri telah banyak melakukan pemeriksaan RT-PCR di mana hasil yang dapat itu lebih cepat dan bersifat kuantitatif. Keberhasilan yang terdapat pada pemeriksaan PCR juga tergantung dari tahapan pengambilan serum dan variabilitas laboratorium, di mana masih dibutuhkan standarisasi yang lebih baik. Hasil positif didapatkan lebih banyak pada keadaan viremia. Deteksi antigen. Produk gen NS1 merupakan glikoprotein yang dihasilkan oleh semua flavivirus dan penting untuk replikasi dan viabilitas virus. Selama replikasi virus, NS1 terlokalisir dalam organel sel. Protein NS1 disekresikan oleh sel mamalia, tetapi tidak oleh sel-sel serangga.
Bentuk protein sekresi berupa heksamer yang terdiri dari subunit dimer. Glikosilasi protein ini diyakini penting untuk sekresi. Antigen NS1 muncul awal pada hari pertama setelah serangan demam dan menurun ke tingkat tidak terdeteksi setelah 5-6 hari. Protein NS1 merupakan antigen yang memperbaiki dan saling melengkapi, serta juga menghasilkan respon humoral yang sangat kuat. Penelitian telah banyak didedikasikan untuk kegunaan NS1 sebagai alat diagnosis infeksi virus Dengue karena disekresikannya protein ini. ELISA merupakan uji serologi klasik untuk Dengue dengan menggunakan antigen spesifik Dengue dari seluruh serotip Dengue 1-4 untuk menangkap antibodi IgM spesifik Dengue dalam sampel serum. Sebagian besar antigen yang digunakan berasal dari protein envelope Dengue. IgG ELISA klasik digunakan untuk mendeteksi infeksi Dengue sebelumnya, yaitu menggunakan antigen sama halnya dengan Mak ELISA. Pengujian ini dilakukan dengan pengenceran berulang dari serum. Uji ini untuk menentukan titik akhir dari pengenceran. Uji ini berkorelasi dengan tes hemaglutinasi yang digunakan di masa lalu. IgM-IgG rasio. Pemeriksaan ini digunakan untuk membedakan infeksi primer atau sekunder DBD. Infeksi virus Dengue ditetapkan sebagai primer jika rasio IgM-IgG lebih dari 1,2 atau sekunder jika rasio kurang dari 1,2. Saya akan sedikit menjelaskan tentang uji serologi, PRNT, dan uji HI. Yang pertama, uji PRNT merupakan uji serologi yang paling spesifik untuk penentuan antibodi Dengue dan digunakan untuk menentukan infeksi serotip pada serum penderita yang sudah sembuh. Uji ini mengukur titer antibodi penetralisir pada serum individu terinfeksi dan menentukan tingkat perlindungan individu itu terhadap virus yang menginfeksi. Lalu ada uji HI merupakan uji serologi yang dianjurkan menurut standar WHO dan dapat mengidentifikasi antibodi anti-Dengue baik IgM maupun IgG dalam serum. Infeksi virus Dengue akut ditandai dengan terdapatnya peningkatan titer 4 kali atau lebih antara sepasang sera, yaitu serum akut dan serum kovalesen. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke pemeriksaan yang kelima, yaitu pemeriksaan hematologi, yang mana nilai hematokrit dan nilai trombositnya ini biasanya itu terlihat pada infeksi akut, infeksi fase akut, infeksi Dengue. Nah, keduanya ini itu harus diperiksa dengan secara hati-hati, dengan sangat hati-hati, menggunakan protokol, reagen, dan peralatan standar. Ciri-ciri trombositopenia ini itu di bawah 100.000 per mikroliter secara terus-menerus. Itu ditemukan pada penderita penyakit DBD. Trombositopenia ini juga dapat terlihat, biasanya terlihat pada hari ke-3 sampai hari ke-8 ya. Nah, dengan banyaknya dikemukakan pemeriksaan laboratorium ini dengan keunggulan masing-masing, maka jenis pemilihan pemeriksaan ini sudah didasarkan atas pemahaman imunopatogenesis yang cermat dan fase penyakit penderita.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan IgG/IgM rapid test beserta prinsip pemeriksaannya. Pemeriksaan IgG/IgM rapid test ini merupakan suatu tes cepat dengan teknik pengujian menggunakan metode imunokromatografi yang bertujuan untuk mendeteksi secara kualitatif sekaligus membedakan antibodi IgG dan IgM terhadap virus Dengue di dalam serum. Pada infeksi primer, antibodi IgM muncul pada hari ketiga sampai hari kelima sejak gejala dan bertahan untuk jangka waktu 30-60 hari. Antibodi IgG muncul di sekitar hari ke-14 dan bertahan seumur hidup. Infeksi Dengue sekunder ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan antibodi IgG dalam 1-2 hari setelah gejala muncul dan merangsang respon antibodi IgM setelah 20 hari infeksi. Prinsip pemeriksaan IgG/IgM rapid test ini yaitu ketika sampel diteteskan ke dalam sumur sampel dan diikuti dengan penambahan buffer diluent, maka sampel dan antibodi gold konjugat akan bergerak sepanjang membran, yang selanjutnya akan ditangkap oleh anti-human IgG dengan anti-human IgM yang akan membentuk garis berwarna. Menjelaskan pemeriksaan IgM/IgG metode rapid test. Untuk prosedur kerjanya, pertama, teteskan 10 mikroliter serum, plasma atau darah menggunakan mikropipet ke dalam lubang sampel es. Kemudian teteskan 3-4 tetes diluent ke lubang berbentuk bulat. Dan yang terakhir, interpretasikan hasil pengujian setelah 15-20 menit. Dan interpretasi hasilnya, bila negatif hanya terbentuk garis kontrol saja, positif IgM terbentuk garis di C dan M, tetap positif walaupun garis M samar. Positif IgG terbentuk garis di C dan G, tetap positif walaupun garis G samar. Dan positif IgG/IgM terbentuk garis di C, M, dan G, tetap positif walaupun garis M dan G samar. Bila invalid, tidak terbentuk garis di kontrol, dan disarankan sampel untuk diuji ulang. Kelebihan dan kekurangan pemeriksaan rapid test IgG dan IgM. Kelebihan 1. Saat ini telah banyak dikembangkan reagen untuk pemeriksaan anti-Dengue, IgM, dan IgG dengan metode pemeriksaan yang cepat, contohnya rapid test. 2. Pengerjaannya mudah dan cepat, tidak memerlukan alat khusus, serta nilai sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi, yaitu 97,7% dan 92,6%. Ketiga, dapat mendeteksi antibodi terhadap keempat serotipe virus Dengue, dan dapat membedakan antara infeksi primer dengan infeksi sekunder. Kekurangan 1. Menurut Sa Ngasang, antibodi IgG dapat belum terbentuk sampai hari ke-7 demam. Sedangkan menurut penelitian Black Seal, antibodi IgM dapat belum terbentuk pada hari ke-3 sampai ke-5 demam, sehingga ditemukan hasil pemeriksaan false negatif. Kedua, rasio IgM dan IgG serum pada fase akut dapat digunakan untuk membedakan infeksi primer dan infeksi sekunder. NS1 Rapid Test. Rapid Test NS1 adalah suatu tes in vitro dengan teknik pengujian imunokromatografi. Suatu tes satu langkah menentukan cara kualitatif antigen NS Dengue virus di dalam serum manusia untuk diagnosis dini pada infeksi Dengue akut. Lalu ada prinsip pemeriksaan, yaitu setiap tes berisikan satu membran strip yang telah dilapisi dengan anti-Dengue NS1 antigen capture pada daerah garis tes, anti-Dengue NS1 antigen colloid gold conjugate, dan serum sampel bergerak sepanjang membran menuju daerah garis tes dan membentuk suatu garis yang dapat dilihat sebagai suatu bentuk kompleks. Antibodi antigen antibody gold particle. Dengue NS1 antigen rapid test memiliki dua garis
hasil, garis T atau garis tes, dan C yaitu garis kontrol. Kedua, garis ini tidak akan terlihat sebelum sampel ditambahkan. Garis kontrol C digunakan sebagai kontrol prosedur. Garis ini selalu muncul jika prosedur tes dilakukan dengan benar dan reagen dalam kondisi baik. Prosedur pengujian. Yang pertama, kita siapkan mikropipet. Lalu, kita teteskan serum plasma atau darah ke dalam lubang sampel sebanyak 10 mikroliter. Yang kedua, teteskan 3-4 tetes diluent ke lubang yang berbentuk bulat. Yang ketiga, interpretasikan hasil pengujian setelah 15-20 menit. Interpretasi hasil yang pertama negatif, hanya berbentuk garis kontrol atau C. Yang kedua positif, positif IgM terbentuk garis di C dan M, tetap positif walaupun garis M-nya samar. Positif IgG terbentuk garis di C dan G, tetap positif walaupun garis G samar. Positif IgG dan IgM terbentuk pada garis C, M, dan G, tetap positif walaupun garis M dan G samar. Yang ketiga inviolet, tidak terbentuk garis di C dan disarankan sampel untuk diulang kembali. Pada demam hari ketiga, NS1 positif lebih banyak, tetapi tidak didapatkan nilai yang bermakna secara statistik. Serotip infeksi virus Dengue lebih banyak adalah virus Dengue 2, dan sensitivitas NS1 lebih tinggi pada serotip Dengue 1, Dengue 2, dan Dengue 4. Pada beberapa hasil pemeriksaannya memperlihatkan hasil yang tidak sejalan dengan pemeriksaan darah tepinya. NS1 dapat dideteksi di dalam sampel serum maupun plasma pada hari 1-9 onset demam. Maka deteksi antigen NS1 untuk diagnosis DBD adalah lebih cepat. Antigen NS1 digunakan sebagai marker untuk deteksi awal virus Dengue. Protein non-struktural 1 atau NS1 memiliki sensitivitas, spesifisitas, nilai duga positif, nilai duga negatif, maupun akurasi yang tinggi untuk deteksi awal virus Dengue. Spesifisitas antigen NS1 100% sama tingginya seperti kultur virus maupun PCR. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya ya.